Anak-anak, siapa di antara kalian yang pernah sakit? Wah, ibu nggak bisa melihat tangan yang teracung, tapi harusnya semua orang pernah sakit ya. Sesaat lagi kita mengikuti renungan firman Tuhan tentang seorang raja yang sakit, bukan dari dalam dirinya, tapi akibat suatu kecelakaan berat. Kemanapun kita pergi, memang selalu ada satu langkah antara kita dan maut. Istananya yang megah juga tidak membebaskan seorang raja dari penghakiman Allah. Namun jangan takut, Allah selalu menyediakan anugerahnya. Mari sahabat BDKA, kita merendahkan diri dengan mendengar uraian hambanya. Adik-adik, petualangan kita melangkah satu lagi ke depan. Kita sudah sampai di dalam kitab 2, Raja-Raja pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Namun sebelum kita melangkah, mari kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh belajar akan firman Tuhan. Bawalah kami untuk masuk ke dalam pengertian yang benar, dan tolonglah kami untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat. Biarlah kami selalu bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian masih bisa makan, minum, melihat, beraktivitas, jalan, lari, bermain? Mengapa kok bisa demikian adik-adik? Oh ya karena sehat-sehat Pak. Apakah hanya karena itu? Adik-adik, setiap orang hanya akan bisa melakukan sesuatu kalau ada anugerah Tuhan kepada orang itu. Bahkan adik-adik, ada saat-saat di mana kita mengalami kesulitan, tantangan. Itu pun adalah anugerah Tuhan. Untuk apa? Untuk kita selalu mengingat Tuhan, bahkan untuk kita yang mungkin telah menyeleweng dari Tuhan, kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Nah, seharusnya demikianlah yang dipikirkan oleh Ahazia, adik-adik. Ketika Tuhan tidak mengizinkan Ahazia untuk menjalankan setiap strategi perang yang telah dipikirkannya bersama dengan para jenderalnya, bahkan Tuhan mengizinkan Ahazia jatuh dan sakit sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Seharusnya Ahazia berpikir ada anugerah Tuhan untuk dia bertobat. Ternyata tidak. Ahazia tetap membelakangi Tuhan, bahkan dia menyuruh orang-orangnya untuk mencari petunjuk dari Baalzebub Allah di Ekron. Adik-adik, itulah mengapa kemudian malaikat Tuhan mendatangi Elia dan menyuruh Elia untuk menjumpai utusan-utusan Ahazia itu dan memberikan peringatan kepada mereka. Adik-adik, siapakah malaikat Tuhan ini? Malaikat Tuhan ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di dalam kitab Perjanjian Lama memang Tuhan Yesus pernah beberapa kali menampakkan diri sebagai manusia dan menjumpai manusia. Salah satu contohnya adalah ketika Tuhan menjumpai Yosua. Pada waktu itu Yosua mau maju berperang untuk merebut Kanaan. Tuhan Yesus datang sebagai panglima bala tentara Tuhan. Dialah yang akan memimpin Yosua, dialah yang akan memimpin seluruh pasukan Israel untuk merebut tanah Kanaan. Nah, Allah sendirilah malaikat Tuhan itu, dan dialah Allah yang telah beranugerah memberikan covenant perjanjiannya untuk umat manusia. Adik-adik, ada dua hal yang harus disampaikan oleh Elia kepada Ahazia. Pak, tetapi Ahazia ini kan gak mau nyari petunjuk Tuhan, Pak. Lah kenapa kok Tuhan masih mau memberikan peringatannya kepada Ahazia?
Inilah anugerah Tuhan. Bahwa Tuhan mau Ahazia berbalik dan tunduk ke dalam anugerah Allah. Peringatan pertama yang harus disampaikan oleh Elia adalah sebuah pertanyaan retorika. Elia bertanya kepada utusan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub Allah di Ekron? Ini bukan sebuah pertanyaan yang harus dijawab, adik-adik. Karena pastilah Ahazia tahu bahwa ada Allah Yahweh di Israel. Sebagai orang Israel, bahkan dia adalah seorang raja, tidak mungkin Ahazia tidak pernah mendengar bagaimana Allah memimpin Musa membawa orang-orang Israel keluar untuk menuju tanah Kanaan. Mungkin juga justru Ahazia pernah membaca cerita-cerita itu. Demikian juga tentang Yosua. Bagaimana Yosua dipimpin oleh Tuhan, kemudian mendapatkan kemenangan ketika dia merebut tanah Kanaan. Semua dipimpin dengan gagah perkasanya Tuhan. Jadi tidak mungkin Ahazia tidak tahu kalau ada Allah Yahweh di Israel. Namun sangat menyedihkan karena Ahazia tidak mau tunduk kepada pengertian yang sangat menakjubkan ini. Justru Ahazia tetap berpaut kepada berhala, makanya dia menyuruh orang bertanya kepada Baal-zebub Allah di Ekron, adik-adik. Kali ini Tuhan masih tetap beranugerah kepada dia. Tuhan mau menyatakan kepada orang Israel, hei orang Israel, ini ada Allah, ada aku, kata Tuhan. Aku yang menyertai kamu, aku yang selalu ada di antara kamu, aku yang begitu dekat dengan kamu. Adik-adik, suatu hari nanti Allah inilah yang akan turun mengambil daging untuk menjadi serupa dengan manusia dan tinggal di antara manusia. Allah inilah yang akan mengangkat semua duka penderitaan kita, bahkan mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Allah inilah yang juga sanggup menolong Ahazia supaya Ahazia terbebas dari kesulitan-kesulitannya. Namun sayang seribu sayang bahwa Ahazia ini tidak mau menerima anugerah Tuhan. Ahazia menolak anugerah Tuhan, adik-adik. Ini menjadi sebuah pelajaran penting untuk kita semua. Bahwa kalau kita menolak anugerah Tuhan, kalau kita menganggap remeh anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, itu berarti kita menolak keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Adik-adik, kalau Tuhan berbicara kepada kita melalui satu dan lain hal, untuk membawa kita bertobat kepada Tuhan, jangan keraskan hati kita. Bila kita mau taat, tunduk, dan mau menerima anugerah Tuhan. Yang kedua, adik-adik, yang harus disampaikan oleh Elia kepada utusan yang harus disampaikan kepada Ahazia adalah Tuhan menyatakan keputusannya bahwa Ahazia tidak akan bangun lagi dari tempat tidurnya dan dia pasti akan mati. Adik-adik, mungkin kalian jadi bertanya, Pak, di manakah bentuk anugerah Tuhan kalau hukuman mati sudah pasti dijatuhkan kepada Ahazia? Di mana anugerahnya, Pak? Adik-adik, kalau Tuhan mau membunuh Ahazia, bisa nggak usah langsung pakai peringatan. Ya sudah, Ahazia mati, tes gitu. Bisa tidak? Bisa, adik-adik. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan melakukan peringatan terlebih dahulu bahwa Ahazia harus mati. Mengapa? Karena hidup Ahazia sia-sia. Karena hidup Ahazia tidak menghasilkan buah apa-apa. Tetapi Tuhan masih mau bahwa Ahazia ini bertobat agar hidupnya paling tidak mempunyai buah di dalam kekekalan. Adik-adik, ini juga peringatan kepada kita. Apakah hidup kita berbuah bagi Tuhan?
Ataukah selama ini kita hanya hidup untuk diri sendiri? Kalau Tuhan masih berikan kesempatan kita hidup, bagi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita boleh bertobat. Segeralah bertobat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah nanti Ahazia mau bertobat? Apakah Ahazia mau diingatkan oleh Tuhan? Itu akan kita lihat di dalam petualangan kita berikutnya, adik-adik. Tetapi dari hal-hal yang telah kita lihat tadi, yang telah kita dengar tadi, adik-adik, Tuhan mau mengajarkan kepada kita kesadaran akan keadilan anugerah Tuhan akan membawa kita ke dalam pertobatan. Kita harus ingat, adik-adik, bahwa anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di dalamnya mengandung setiap kesempatan untuk kita bertobat, terus bertobat, memperbaiki hidup kita, memperbarui hidup kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita tidak lalai menggunakan anugerah Tuhan untuk sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Kesadaran akan keadilan anugerah Tuhan akan membawa kita ke dalam pertobatan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan begitu limpah. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami supaya kami boleh mengkoreksi hidup kami, apakah hidup kami berbuah. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami taat akan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kami melalui firman Tuhan. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bertobat, berbuah bagi hormat kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, benar-benar ada peringatan buat kita. Barang siapa tidak menanyakan firman Allah untuk memperoleh penghiburan, cepat atau lambat akan dibuat terpana mendengar hukuman kematian. Oh, benar juga ya, Ma. Memang Ahazia tidak menghendaki kematian itu, namun harus menerimanya karena hidupnya tidak berbuah atau tidak memberikan kemuliaan yang hanyalah milik Allah kepada iblis. Tepat sekali, lewat pertanyaan dan korban persembahan kepada Allah palsu yang masih dilakukannya. Makin asyik bukan belajar firman-Nya? Lanjutkan terus baca dari 2 Raja-Raja 1 ayat 5-12. Silakan juga share link YouTube BDKA sebagai bagian dari kesaksian sahabat BDKA. Sampai jumpa.